warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Saya malam hari ini ada 5 tempat. Saya juga dalam keadaan sakit, udah 1 minggu. Saya dilarang oleh anak istri saya, murid-murid pondok saya bilang, Habib nggak usah ceramah malam ini, istirahat saja, karena mereka perhatian sama saya. Tapi tetap saya datang ke tempat ini karena kecintaan saya kepada kalian lebih besar daripada kecintaan mereka kepada saya. Oleh karena itu, kepada seluruh hadirin hadirat, tolong jangan ada yang ribut dan dengarkan sedikit saja nasihat yang akan saya sampaikan. Karena masih ada 1 tempat lagi di Karawaci, walaupun sedikit, tetapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan bahas masalah maulid. Itu sudah saya bahas kemarin sudah banyak saya bahas tentang maulid. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah para ulama, agungkanlah para ulama, hormatilah para ulama, karena mereka adalah golongan-golongan yang mulia di sisi Allah, karena mereka adalah golongan-golongan yang agung di sisi Allah, karena mereka adalah golongan-golongan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada ulama kita yang bernama Ustadz Abdus Somad. Beliau adalah orang alim, orang yang zahid, beliau orang yang qanaah, orang yang masya Allah ahli ilmu agama. Saudara-saudara, ketika beliau dakwah, ketika beliau ceramah di Bali, beliau ditolak oleh ormas Hindu Bali. Saya tanya kepada seluruh hadirin, yang nolak beliau kurang ajar apa tidak? Biadab apa tidak? Bajingan apa tidak? Sampai-sampai mereka masuk ke dalam hotel, mereka masuk dalam hotel bawa pedang, bawa golok. Disangkanya cuma orang Bali aja kali yang punya golok, saudara-saudara. Mereka kira cuma mereka aja kali yang punya pedang. Mereka kira orang Banten tidak punya golok, saudara-saudara. Saya tanya, perlakuan mereka seperti itu kepada ulama kita, terima apa tidak? Santri terima apa tidak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Saudara-saudara, mereka berkata, Ustadz Abdus Somad boleh ceramah di Bali, tapi 3 syarat. Pertama, Ustadz Abdus Somad harus ikrar setia kepada NKRI. Hei kalian ormas Hindu Bali, jangan kalian ajarkan para ulama kami, jangan kalian ajarkan para kiai kami, jangan kalian ajarkan para habaib kami setia kepada NKRI. Kenapa? Saudara-saudara, dalam kitab Idhatun Nasyiin dijelaskan al-watani, seorang nasionalisme adalah mereka orang-orang yang rela mati asalkan bangsanya hidup. Mereka rela sakit asalkan rakyatnya itu sehat. Mereka rela menderita asalkan bangsanya bahagia. Di Indonesia, demi Allah, tidak ada yang lebih rela mati, yang lebih rela sakit, yang lebih rela menderita untuk bangsa dan negara selain daripada ulama dan santri, saudara-saudara.
Yang kedua, mereka berkata bahwasanya Ustadz Abdul Somad boleh ceramah di Bali tapi harus cium bendera merah putih. Hei orang-orang Bali, hei orang Hindu Bali, kalian cuma cium bendera merah putih. Kami umat Islam, demi Allah, merah putih hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Kamu tahu sampai Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, makom keramat di Kuitang, ketika diproklamirkan kemerdekaan, Habib Ali tanya, apa bendera kita? Kemudian dijawab, merah putih Habib. Beliau ambil sorban beliau berwarna putih. Beliau bingung mau cari warna merah. Beliau tidak punya sorban merah. Akhirnya gorden beliau berwarna merah. Beliau ambil gorden merah tersebut, kemudian dijahit dengan sorban putih beliau. Beliau kibarkan di atas majelis Kuitang, saudara-saudara. Jadi jangan kalian ajarkan kami tentang merah putih, jangan kalian ajarkan kami tentang nasionalisme. Kemudian yang ketiga, orang Hindu Bali berkata, apa kata mereka? Boleh Ustadz Abdul Somad, mereka boleh, apa si Ustadz boleh ceramah di Bali, tapi tidak boleh pakai kata kafir, tidak boleh ada keluar kata kafir. Saudara-saudara, kata-kata kafir itu di dalam Al-Quran. Kalau kalian tidak mau disebut kafir, ya kalian masuk Islam, betul. Di dalam berbangsa, di dalam bernegara, tidak ada kata-kata kafir, tidak ada. Kita dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Katolik, kita adalah saudara setanah air, kita adalah saudara sebangsa. Tetapi di dalam masalah agama, kalian yang berada di luar Islam, Allah menyebut kalian dengan kata kafir, mufradnya, jamaknya kufar, saudara-saudara. Bukan cuma kita, mereka juga punya julukan untuk kita yang tidak ikut agama mereka. Kamu tahu orang-orang Buddha selain daripada Buddha, yang Hindu, yang Kristen, yang Islam, selain daripada golongan Buddha, selain daripada agama Buddha, mereka sebut kita Abrahmacharya Vasa. Orang Hindu selain daripada agama Hindu, yang Islam, yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, mereka sebut kita dengan sebutan Maitra. Orang Kristen punya julukan juga bagi orang-orang yang di luar Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Islam, yang di luar dari Kristen, mereka sebut domba-domba tersesat. Kita umat Islam, kalian yang berada di luar Islam, maka kami sebut kalian kufar, kami sebut kalian kafir. Kenapa kalian tersinggung? Kalian sebut kami domba tersesat, kami tidak tersinggung. Yang Buddha nyebut kami Abrahmacharya Vasa, kami tidak tersinggung. Yang Hindu sebut kami Maitra, kami tidak tersinggung. Karena itu menurut agama kalian, itu menurut keyakinan kalian. Kami selama ini umat Islam selalu toleransi. Kami selama ini umat Islam rahmatan lil alamin. Kami selama ini beradab, kami selama ini berakhlak. Tapi jangan kau coba-coba main-main dengan para ulama kami. Saudara-saudara, doa Rasul, mathalul mu'min fi tau apa? Mathalul mu'min mathalu sabilatid dahab. Kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin bagaikan emas. Kamu tahu, emas itu menawan, emas itu indah dipandang, emas itu berkilauan, emas itu dingin, emas itu tenang. Tapi emas yang menawan, emas yang dingin, jangan coba-coba kamu tiupkan api, jangan coba-coba kamu ganggu. Inna nafakhat alaiha ahmarat. Emas yang menawan, emas yang berkilauan, emas yang megah, apabila kau tiupkan api, emas tersebut akan memerah. Begitupun kita umat Islam. Kami umat Islam selama ini kami berakhlak, selama ini kami beradab, selama ini kami toleran, kami tidak pernah ganggu agama kalian. Saya tanya saudara-saudara, pernahkah kita usir pendeta? Pernahkah kita usir pemuka agama Hindu? Pernah kita usir biksu-biksu Buddha? Pernah kita bakar gereja? Pernah kita bakar pura? Pernah kita bakar kelenteng? Tidak pernah. Kita selama ini beradab, kita selama ini berakhlak. Padahal kami tahu kami mayoritas, kami tahu kalian minoritas,
Kami tahu kalian kafir zimmi, makanya kewajiban bagi kami untuk melindungi kalian. Kami berakhlak, kami beradab kepada kalian, kami rahmatan lil alamin, kami toleransi. Tapi kalau kalian coba-coba tiupkan api, kalau kalian kurang ajar kepada ulama kami, kalian usir ulama kami, kalian jatuhkan harga diri ulama kami, kalian hinakan ulama kami, maka demi Allah nyawa dan darah kami akan kami pertaruhkan demi kehormatan ulama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kemarin saya sampaikan kepada mereka, hei kalian ormas-ormas Hindu Bali yang kemarin ngusir Ustadz Abdul Somad, kalian kalau jago, kalau berani, jangan dalam kandang, betul? Jangan jadi macan sirkus, jangan jadi macan dalam kandang. Kalau kalian berani keluar dari Bali, kalian nyebrang pergi ke Banyuwangi, kalian minimal 20 orang, jangan lebih. Kalah saya kalau mereka 20 orang lebih. 20 orang saya pergi sendiri, saya dari Bogor ke Banyuwangi, kalian dari Bali 20 orang pergi ke Banyuwangi, kita duel 1 lawan 1, kita lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang akan mati. Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita umat Islam Palestina, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Saudara-saudara, 50 tahun sudah saudara-saudara kita di Palestina, mereka memperjuangkan kemerdekaannya, mereka memperjuangkan hak-haknya. 50 tahun sudah mereka berjuang saudara-saudara, pagi, siang, sore dan malam mereka berperang melawan para penjajah-penjajah Israel. Israel laknatullah, Israel datang ke Palestina cuma modal celana dalam, tidak pakai sendal, nggak bawa apa-apa, mereka numpang di Palestina. Terus sekarang mereka mau macam-macam dengan umat Islam Palestina. Sekarang Al-Quds telah dinodai oleh Israel laknatullah, Al-Aqsa telah direbut oleh mereka. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jikalau wanita-wanita kalian mereka berdandan pakai bedak, pakai lipstik, wanita-wanita Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Bahkan kalau mereka mau tidur mereka pakai jilbab. Ditanya, wahai para wanita Palestina, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Kenapa kalian tidur pakai kerudung? Kenapa kalian tidur pakai hijab? Apa jawab mereka? Kami takut di saat kami tidur nanti, kalau kami buka jilbab terus rumah kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat sehingga orang-orang bisa melihat aurat kami. Saudara-saudara, kamu mau tahu apa itu keberanian? Kalau kamu mau tahu arti keberanian, kamu lihat anak-anak kecil Palestina, mereka melawan tank-tank Israel, tank-tank Israel, serdadu-serdadu Israel, senjata lengkap. Mereka anak-anak kecil Palestina cuma bermodalkan senjata mereka adalah batu-batu di tangan mereka, di genggaman mereka, melawan penjajah Israel semata-mata demi untuk mempertahankan tanah airnya. Saudara-saudara, Al-Quds adalah lambang kesucian, Al-Quds adalah lambang kehormatan, Al-Quds adalah simbol perjuangan, Al-Quds adalah arti daripada melawan kezaliman. Oleh karena itu, bukan hanya kewajiban mereka untuk membela Al-Aqsa, untuk membela Al-Aqsa, untuk merebut Al-Aqsa, karena telah 50 tahun umat Islam Palestina menjadi wakil bagi umat Islam untuk menjaga Al-Aqsa. Al-Aqsa bukan hanya milik mereka, Al-Aqsa juga milik kita semua umat Islam. Maka kewajiban bagi kita untuk berjuang bersama-sama saudara-saudara kita di Palestina. Qala Rasul, mathalul mu'min fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Apa kata Nabi? Perumpamaan seorang mukmin dalam mengasihi, di dalam menyayangi, di dalam mencintai, di dalam melindungi bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian jasad yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam, seluruh tubuhnya akan merasakan panas. Oleh karena itu, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, kesengsaraan mereka adalah kesengsaraan kita, darah mereka adalah darah kita, air mata mereka adalah air mata mereka. Tidak boleh kita diamkan. Saudara-saudara, Presiden Amerika si Donald Trump, muka anjing satu itu, kamu tahu dia dengan bangganya di Gedung Putih dia mensahkan bahwasanya
Israel, bahwasanya Yerusalem adalah ibu kota Israel. Dia dikecam oleh seluruh dunia Islam, seluruh negara-negara Islam mengecamnya, saudara-saudara. Turki, Mesir, Libya, Yaman dan lain-lainnya semua mengecam si Donald Trump. Bahkan dia tantang, saudara-saudara, dia tantang sampai-sampai Israel berkata, hei Indonesia, kalian tidak usah ikut campur urusan kami. Kalau kalian macam-macam dengan kami, akan kami bikin kalian jadi Palestina. Itu dikatakan oleh Presiden Israel. Saudara-saudara, saya sampaikan, andaikan Israel datang ke sini, siap kita jadikan ini kuburan bagi mereka, saudara-saudara. Kita jadikan Indonesia kuburan bagi mereka. Santri siap berjuang, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Saudara-saudara, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus tegas, harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Betul. Harus memutuskan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Betul. Kalau perlu usir kedubes Amerika dari tanah Indonesia. Tidak boleh ada bendera-bendera Amerika yang berkibar di tanah Indonesia selama Al-Aqsa belum merdeka dari para penjajah-penjajah Israel, saudara-saudara. Saya tanya semua hadirin, andaikan Presiden Amerika Donald Trump, andaikan dia tidak menarik kembali ucapannya, kedubes Amerika yang di Jakarta, biarkan atau hancurkan, biarkan atau hancurkan, biarkan atau rubuhkan, biarkan atau rubuhkan. Siap hancurkan kedubes Amerika, siap rubuhkan kedubes Amerika. Allahu Akbar. Yang terakhir, semua saudara-saudara yang keras ikuti kata-kata saya. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, demi Allah yang memegang nyawa kami, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah kepada Allah bahwasanya selama kemerdekaan Palestina masih direbut oleh Israel laknatullah, selama hak-hak umat Islam Palestina masih diambil oleh Israel laknatullah, selama agresi militer Israel laknatullah masih menyerang saudara-saudara kami di Palestina, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga angkat tangannya, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami umat Islam Indonesia akan berdiri tegak menantang, melawan Israel laknatullah sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ya Rabbana
Allahumma arhamhum fa innaka khairur rahimin wansurhum fa innaka khairun nasirin waftah lahum fa innaka khairul fatihin. Ya Rabbana syarrifhum wa karrimhum bi ru'yati sayyidina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Duduk semua. Terakhir saudara-saudara, alhamdulillah pondok pesantren saya udah jadi 3 tingkat berkat bantuan saudara-saudara semua, tinggal finishing saja. Itu yang bangunan aulanya. Oleh karena itu pada malam hari ini sebelum ditutup, saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya semuanya siap? Siap sedekah? Siap nanam amal kelak untuk di akhirat? Sambil kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Duduk semua, jangan ada yang berdiri. Benderanya kibarin semua. Yang punya sorban, ini sorban. Panitia. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salatullah. Ayo semuanya yang keras. Yang semangat. Angkat suaranya. Tawassalna wabil hadis Rasulillah. Tawassalna bismillah wabil hadis Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Duduk. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal hikmah. Ilahi salimil ummah wal hikmah wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sal Limil ummah Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Habibillah. Ilahi ighfir wa karimna binaili mata minna. Ilahi ighfir wa akrimna binaili mata libin minna wa daf'i masatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahil bir Dewan ni'mah wa min hamim humma bi akhlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin. Yang terakhir saya mengundang kepada seluruh hadirin hadirat acara maulid di pondok pesantren saya. Acara maulid di pondok pesantren saya tanggal 30 Maret. Coba hadirin tanggal berapa? 30 Maret hari Jumat malam Sabtu di Bogor. Tanya aja alamatnya, semua pada tahu. Mudah-mudahan seluruh hadirin bisa menghadirinya dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.